Maintenance, maintenance, yes, completed. Okay, so the translation please, terjemahannya tolong dibaca, dilanjutkan Ibu Elis. Ya, okay, well, so see the red word that I put it in slide, yang terakhir, the last step, see, they use the word the last step in the last process. Jadi mereka gunakan kata the last step pada proses yang terakhir. Oke? Okay? Ya, jadi nggak harus seperti yang tadi kita katakan harus berurutan pertama, kedua, ketiga, keempat. No, you can choose which word you want, but don't forget if you use the last step, finally put it in the last. Oke? Okay? Buat itu yang terakhir kalau ingin menggunakan kata-kata ini. Oke, okay. I think it's clear here, right? Ini cukup jelas ya? Ya. Dan satu hal lagi yang paling penting, kalau dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkan the last step, finally, at last, lastly, itu artinya semua kan yang terakhir. Iya, tapi dalam bahasa Inggris mereka mempunyai banyak padanan kata. Mereka mempunyai banyak kata untuk mengutarakan atau untuk maksudnya itu mengatakan yang terakhir. Tapi dalam bahasa kita hanya ada satu arti, yang terakhir, ya kan? Jadi pay attention to this step. Teman-teman udah pada tahu tadi kan kalau menggunakan finally, lastly, the last step gitu. Jadi ini artinya dalam bahasa Indonesia satu aja, yang terakhir. Tapi kalau dalam bahasa Inggris mereka punya banyak kata untuk mengartikan kata ini. Jadi bisa divariasikan, oke? Okay? Ini bisa kita ganti ya. Bisa yang terakhir boleh. Dia kita hilangkan kata step ini juga sama. Ini sebenarnya kalau kita terjemahkan bisa langkah terakhir atau proses terakhir gitu. Ini kata yang terakhir ini, phrase yang terakhir ini, the last step, bisa diartikan juga langkah terakhir atau proses terakhir gitu. Proses terakhir tetapi tidak kalah pentingnya boleh diartikan gitu. Ya? Oke. It's clear. Can we continue to the next slide? Okay. Yeah. Okay. So this is the second point or the second function of cohesive markers. Tadi yang pertama fungsinya ngapain? Yang udah kita sebutkan barusan? Ya. Iya, semua ini kata penghubung. Maksudnya yang pertama tadi kata penghubung untuk apa? Fungsinya untuk apa? Proses untuk pembuatan sesuatu. Untuk menguraikan sesuatu. Apalagi yang lain? Fungsi yang pertama tadi dari cohesive markers yang baru kita jelaskan apa? Kata-kata finally, at last, firstly, itu tadi fungsinya ngapain? Iya benar, ini semua untuk menghubungkan, cuman fungsinya ngapain? Yes. Ya, itu kita pergunakan ketika kita ingin mengurutkan secara chronological order. Kita ingin mengurutkan secara berurutan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, begitu. Dan seterusnya. Oke? Okay? Ya, so poin yang kedua yaitu generalizing. Ini maksudnya adalah untuk mengutarakan sesuatu hal itu ke arah yang umum. Jadi kita pakai kata in general, generally, on the whole, as a rule, for the most part, or in most cases, or usually. Jadi kata ini dipakai kalau misalkan dalam bahasa Indonesia mungkin kita terjemahkan pada umumnya atau kebanyakan, begitu.
Ya, mari kita lihat contoh biar lebih paham di page 4.17. Kita lihat contoh di buku halaman 4.17. Ada yang sudah nemu? Um, Ya, 4.17. Ada yang bisa tolong baca? Right, second sentence. Yeah, sure. I know. Hello, please listen to Ibu Rini. Okay, continue please. Right, yeah. Produced. 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 Right, yeah. Homogeneous. Right, yeah. Right, yeah. Translate-nya, Bu? Yes. Ya. So let's see, generally di sini di translate menjadi kata apa di dalam bahasa Indonesia? Yakin campuran. Campuran itu mixture. Yes, exactly. So let's see here. Ya, generally they translate into biasanya. Jadi generally itu pada translate-nya, pada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan pada umumnya, biasanya, kebanyakan, begitu. Oke, jadi ini maksudnya untuk membuat sesuatu hal itu umum, gitu. Jadi kita menggunakan kata-kata ini in general, generally, makanya ada kata usually sini. See the last one? Usually. Bisa dilihat? Usually. Bisa dilihat kan? Di slide kita, di slide kita. Yes. No, it's not in model. I mean, I put in model you cannot find the word usually, but you just found the word generally, right? I just add this word to make it more, I mean, to make you more understand about how to generalize something. Jadi saya tambahkan kata-kata ini supaya mbak-mbak semua tidak monoton menggunakan kata usually. Mungkin mbak-mbak semua kan yang tahu kata-kata untuk uh, membuat sesuatu menjadi umum itu kan mungkin kata usually yang paling sering mbak-mbak gunakan, benar? Nah, jadi yes, so we can use another word, we can modify. Jadi kita bisa memodifikasi atau gimana ya, memvariasikan kata-kata yang kita gunakan biar nggak monoton gitu. Ini artinya sama, usually sama dengan in general. Jadi ketika mbak-mbak nanti nulis teks atau ngomong dengan orang, bisa divariasikan. Ya, jadi orang-orang yang dengar mbaknya ngomong, wah, ini mbaknya ini aku no. Maksud ini mbaknya pasti orangnya ini suka membaca, pasti dia pengetahuannya oke, karena variasi kata yang kita gunakan banyak. Oke? Saya saya nggak tahu kalau Mandarin. Saya nggak ini, saya nggak tahu apa-apa di Mandarin. Saya hanya coba kasih ke teman-teman untuk menggunakan kata-kata yang lain, atau jika menemukan kata-kata ini dalam teks nantinya, itu artinya sama dengan usually. Mungkin teman-teman jarang mendengar on the whole atau in most cases, ya kan? Ini pasti
Iya, pasti yang paling sering itu mungkin usually sama generally, ya kan? Ya, in general maybe, ya. So, this words, semua kata-kata ini artinya sama. Oke? Bisa? Ya. Actually it's different. Iya, itu itu fungsi lain dari cohesive markers, tapi saya nggak ada sebutkan di sini karena waktu kita juga nggak terlalu banyak. Jadi saya hanya uh, paparkan atau saya hanya jelaskan 3 poin di sini. Tapi nanti sehabis kelas ini saya akan kirim ke grup kita cohesive markers yang lebih lengkap lagi. Teman-teman bisa baca sendiri nanti, oke? Okay? Ya, di situ ada banyak jenis-jenis dan fungsinya, dan dia dipergunakan untuk hal apa saja. Seperti tadi yang pertama kan udah tahu. Nah, yang kedua ini untuk mengeneralkan atau untuk membuat suatu hal itu ke arah yang umum gitu. Oke? Okay? Udah ingat ya, bisa ya yang ini? Ya. Iya. Oke. Okay. Mhm. Iya. Nah, seperti kemarin kan kita udah pelajari kalau dari bahasa sasaran, dari bahasa sumber maksud saya ke bahasa sasaran tidak harus sama posisinya atau sama bentuknya. Selalu ada pergeseran. Ya, ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa namanya susunan kalimat atau susunan pola kata di bahasa sasaran. Jadi seperti di bahasa Indonesia, sebenarnya boleh juga kita buat pada umumnya campuran beton yang dihasilkan akan bersifat lebih homogen dan plastik. Itu bisa. Tetapi untuk lebih meaningnya lebih lebih dapat dan lebih mengerti, si penerjemah melihat atau menurut sudut pandang dia biasanya itu lebih efisien mungkin atau lebih pas diletakkan di tengah kalimat gitu. Jadi itu tergantung si translator, tergantung penerjemahnya. Dia bisa diletakkan di depan kalau menurut saya ya. Kalau saya penerjemah, saya rasa pada umumnya atau biasanya campuran beton yang dihasilkan akan bersifat lebih homogen dan plastik. Menurut saya itu tidak masalah karena kita masih dapat meaningnya. No, bahasa sumber itu dia di depan, Ibu. Generally sih bahasa sasaran dia yang diletakkan di tengah. Iya, iya, tapi itu kan diletakkan di depan, Bu. Aha. Kenapa kenapa di depan gitu? Ya, kalau kenapa? Iya, oke. Maksudnya Ibu kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris, generally bla bla bla, and then kita terjemahkan ke bahasa, kita letakkan di depan kalimat gitu ya. Oh, itu seperti yang saya katakan tadi, tergantung dari si penerjemahnya, Bu. Dari sudut pandang dia. Kalau menurut saya penerjemahnya, generally ketika kita terjemahkan itu tidak masalah diterjemahkan di tengah ataupun di awal. Gitu. Karena kalau kita terjemahkan juga, semisal kita ganti ya, generalinya kita letakkan di awal kalimat. Pada umumnya atau biasanya gitu kan, biasanya campuran beton yang dihasilkan akan bersifat lebih homogen dan plastik gitu. Atau pada umum di tengah. Nah, makanya saya katakan itu tergantung dari si penerjemah. Selama kalimat ataupun selama kalimat ataupun teks yang diterjemahkan itu masih memiliki meaning yang tepat dan masih bisa ditangkap oleh si pembaca, it's fine. Oke? Okay?
Makanya kan tadi seperti yang udah kita pelajari ada register laras bahasa. Nah, iya, jadi kalau memang si penerjemah, menurut si penerjemah atau si translator maksud saya, meaningnya masih bisa ditangkap si pembaca, it's fine, oh it's okay, mau diletakkan di mana. Cuman seperti kita buat contoh, kalau misalkan kita ganti kata biasanya di akhir kalimat, misalnya, campuran beton yang dihasilkan pun akan bersifat lebih homogen dan plastik biasanya. Nah, kalau itu kan udah jelas-jelas memang menyalahi aturan. Ya, kita nggak bisa mengerti apa maksud dari kalimat tersebut, walaupun ada kata biasanya, karena itu diletakkan di akhir. Dan di dalam konteks bahasa Indonesia, dalam hal ini kita nggak punya kalimat atau susunan pola kalimat yang meletakkan adverb itu atau cohesive marker di, ya, kata penghubung di belakang. Benar sekali. Jadi tergantung penerjemah. Pokoknya poinnya, selama kalimat itu bisa dimengerti dan ada meaning yang jelas, it's okay. Iya, gitu poinnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau terjemahan itu Ibu, kita nggak bisa word per word, nggak bisa dari kata per kata, dan harus benar-benar sesuai apa namanya. Misalkan kalau diterjemahkan kata per kata dan harus sesuai dengan bahasa sumber, iya benar. Karena seperti yang kemarin kita diskusikan, ada this paper discusses, ada ya, kalau ingat nggak, kalau yang dari aktif menjadi pasif, this paper discusses. Nah, ya, di bahasa sumber kan itu buku, pola kalimatnya itu aktif, tetapi ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia berubah menjadi kalimat benar. Alasannya kemarin gara-gara apa? Kenapa dia harus diubah ke pasif? No, no, iya, no, it's not about laras bahasa. Itu bukan laras bahasa. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa dia di di bahasa sumber dia pola kalimatnya aktif, tetapi ketika diterjemahkan menjadi kalimat pasif? Masih ada yang ingat? Kenapa? No, it's not about that. Kenapa? Ada yang ingat? No, no, it's not about verb or noun. Yang kita permasalahkan kenapa dia dirubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Wah, kita bahas lama loh itu loh. Maknanya jadi apa? Sama, maknanya tetap tetap tentang diskusi di situ. Ya, of course, because we change from active to passive. Tapi saya maksud alasannya kenapa itu diganti. Kenapa tidak tetap menggunakan kalimat aktif juga di bahasa sumber? Kenapa? Ayo, yang bisa jawab saya kasih poin langsung. Come on, come on. Oke. Dikenai apa, Ibu? Dikenai pekerjaan atau tidak dikenai pekerjaan? This paper this paper discusses. No, 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 it's not about negative or positive. No. Oh my. Yes, okay. Yang Mbak Linda Sari silahkan. Oh, okay, Muti. Okay. I'm so sorry. Okay. What? Okay, okay. Arina. What? What is it? What is the SMA? No, no, no. It's not about to be. No, it's not about to be. No, it's not. Yes. No, no, it's not about that. No. Oh my God, it's so simple, really. It's really simple. If you remember what we already discussed,
Itu sangat sederhana. Lazim, but I mean, why? Why they have to change it? Kenapa mereka harus membuat itu supaya lazim? We already discussed about that. Tidak ada yang bisa. Ya, but I mean why? Benar untuk memudahkan pengertian, tapi kenapa mereka harus mengganti itu? Why? Why they have to change it into passive in bahasa? What? Sorry? Okay, so no. It's it's not, even though you use active, yeah, we still understand that. But I mean, why they have to change? Ya, of course, ya, memang kita harus menyesuaikan dengan bahasa sasaran. Tapi apa alasannya yang paling mendukung? Kenapa itu diganti menjadi pasif? Agar tidak kaku, ya benar, disesuaikan agar tidak kaku. Cuman kenapa itu harus diganti? Nobody can answer. It's almost correct. Yeah, but I mean, I need more explanation. It's almost correct. Oh, and then and then come on. Nobody answer, so I will give you the answer. Nobody nobody wa- nobody wants to get point. And then and then what? Okay, it's almost correct, really. It's almost correct. But I mean, you need to explain more. Okay, should I answer? You don't need some points from me? Should Yeah, yeah, I mean, what's wrong with the predicate? Okay, what's wrong with the predicate? Come on, some of so what? So yeah, so what? Yes? How can you say subject became predicate? It's totally different. Bagaimana mungkin subjek menjadi predikat? Itu nggak pernah terjadi. Subjek ya subjek, predikat ya predikat. Oh come on, some of you just already mentioned, but I mean, okay, yeah, a little exactly. That's the point. Yeah. Okay, give applause to Ibu Rini. Congratulations. That's okay, okay, I know, okay, yeah, yeah, okay. Yeah, that's the point, right? So that's the point that I want to hear. Itu poin yang tadi kan sudah disebutkan. Ada beberapa yang mengatakan karena subjeknya dikenai pekerjaan. Yeah, well, it's right, but I mean, you need to explain more. Seperti yang Ibu Rini bilang tadi, di dalam bahasa Indonesia, struktur bahasa kita dan kelaziman di bahasa kita, benda itu tidak pernah melakukan sesuatu pekerjaan gitu. Yang bergerak itu manusia. Ya, makanya ketika kita menemukan kalimat aktif di dalam bahasa Inggris atau bahasa sumber seperti this chapter discusses, we have to change it into active. Jadi dalam buku ini atau dalam bab ini dibahas, bukan dalam buku ini membahas, karena buku tidak melakukan pekerjaan. Tidak boleh tidak kita tidak mempunyai struktur bahasa atau kelaziman bahasa atau pemahaman kalau benda itu melakukan sesuatu hal atau sesuatu pekerjaan. Oke? Okay?
So that's the point, that's the reason. Nah, oke, kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa sumber, mereka mempunyai pola kata atau struktur susunan kata itu atau susunan kalimat aktif, dan mereka tidak membedakan baik itu kata benda atau orang ketika melakukan pekerjaan atau atau dikenai pekerjaan. Jadi semisal seperti yang saya bilang tadi contohnya, this chapter discusses. Oke? Itu aktif atau pasif? Halo, bisa dengar saya, suara saya? Nah, this chapter discusses itu aktif atau pasif? Nah, dalam hal ini subjeknya apa? Dalam yes, this chapter itu noun, maksud saya itu benda yang bisa bergerak atau benda yang hanya tidak boleh bergerak, tidak bisa bergerak. Nah, benar. Sebenarnya kalau dikatakan kata benda, orang juga itu termasuk kata benda. Oke? Jadi di sini sebenarnya posisi daripada orang dan juga benda dan juga this chapter itu sama. Mereka itu posisinya sama dalam bahasa Inggris, yaitu noun, kata benda. Oke? Bisa dipahami? Nah, ketika kita terjemahkan atau translate ke bahasa Indonesia, this chapter discusses, kita tidak bisa menggunakan tetap dia dalam kalimat aktif, karena prevalence atau kelaziman di dalam bahasa Indonesia, benda itu tidak pernah melakukan suatu hal atau dikenai pekerjaan. Paham? Nah, yang melakukan pekerjaan itu kan orang yang bisa bergerak, ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa menerjemahkan chapter ini atau bab ini membahas, karena bab tidak mungkin membahas, karena dia tidak bergerak dan tidak dikenai pekerjaan di dalam struktur bahasa kita, bahasa Indonesia. Oke? Itu sebabnya dia harus diganti menjadi pasif. Walaupun sebenarnya di bahasa sumber dia bentuknya itu aktif, tetapi dia ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran, dia harus diganti karena menurut bahasa sasaran, yaitu prevalence ataupun kelaziman di bahasa sasaran. Itu alasannya. Oke, got it? Really? Oke, coba Mbak apa ini? Mbak Arik ya? Mbak Arik. Ya, coba dijelaskan kembali yang saya bilang barusan. But you said you got it, okay? Coba jelaskan kenapa tadi dalam bahasa sumber dia kalimat aktif, tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran menjadi kalimat pasif. Oh no, no. In English, they also differentiate. Mereka juga membedakan antara kalimat aktif dan pasif. Saya tadi tidak ada bilang itu loh. Bagaimana yang lain? Saya ada mengatakan kata-kata yang diucapkan oleh Mbak Arik nggak? Saya ada bilang tadi mereka tidak di bahasa Inggris tidak ada membedakan kalimat aktif dan pasif. Am I saying that? Am I saying that word? Oke, so Mbak Arik silahkan, yang dipahami sudah agak lari, udah melenceng jauh. Ada yang bisa bantu untuk menjelaskan kembali yang barusan saya jelasin? Siapa yang bisa? Itu di bahasa sasaran atau bahasa sumber? Yes, iya. Oke.
So please remember. Jadi tolong diingat ketika menemukan nanti atau menemui kalimat yang sama. This chapter discusses or this book discusses. Don't forget